Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya pagi ini sahabat Cakrawala, saya kembali dapat menjumpai Anda di ruang dengar kita di program acara Oasis Fajar. Program acara yang tentunya sudah menjadi banyak berkat bagi sahabat-sahabat Cakrawala melalui perenungan-perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh para opsir-opsir, hamba-hamba Tuhan yang tentunya sudah memberi semangat, memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan memberi motivasi-motivasi untuk kita semua menjalani kehidupan kita. Pagi ini saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Tanggal 24 Januari hari ini, kembali saya Kapten Jeffrey Manansang menemani Anda dalam program acara Oasis Fajar ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur berterima kasih kepadamu, sebab kami melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan kami. Perjalanan demi perjalanan sudah kami lalui, kehidupan yang ada di tahun yang baru ini sampai dengan hari ini di tanggal 24 Januari tahun 2022. Kami kembali ada sebagaimana Allah sudah memberkati kehidupan kami. Pagi ini Bapa kami, sebelum melakukan segala aktivitas, kami ingin mendengarkan bagian firman-Mu. Maka kami mohon supaya Engkau akan tuntun kami semua, baik hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, maupun kami sekalian yang akan mendengarkan dan juga belajar pagi ini. Biarlah melalui perenungan firman ini kami akan terus diberanikan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bahwa dunia saat ini memiliki satu kebiasaan yang sama, saudara-saudara. Kebiasaan apa itu? Menggunakan masker. Ya, memang dalam masa pandemi ini salah satu syarat kita akan bepergian atau kita kemana-mana, saudara-saudara, kita harus menggunakan masker. Saya rasa kita juga paham kalau kita masuk ke supermarket, masuk ke mall, saudara-saudara harus memakai masker. Di tempat-tempat keramaian juga harus memakai masker. Nah, saya tidak tahu apakah saudara sama dengan saya atau tidak. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang lain dan saya berusaha akan mengenali orang tersebut dengan ciri-ciri khusus yang ada padanya, karena dia sedang menggunakan masker. Nah, kadang-kadang saya berhasil mengenalinya, tetapi kadang-kadang juga terlewat. Karena memang benar kita hanya bisa melihat mata dan juga alis dan juga kening dan juga rambut dan juga bentuk tubuh yang lain-lainnya. Tetapi kita tidak bisa melihat wajah keseluruhan. Kadang-kadang saudara-saudara, saya dan istri saya, setelah kami bertemu dengan orang lain, kami sudah berbicara dengan orang itu, kami sudah tegur sapa. Setelah kami berpisah, tiba-tiba kami tanya, tadi itu siapa ya? Kadang-kadang kami tidak tahu orang itu siapa, saudara-saudara. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa ciri-ciri itu menjadi sesuatu yang penting untuk identitas kita dapat dikenali. Maka tidaklah berlebihan kalau di situasi dunia seperti ini, saya mengajak kita untuk merenungi kembali tentang ciri-ciri. Bukan alis kita, bukan rambut kita, bukan kening kita, tetapi ciri-ciri kita. Nah, itu sebabnya pagi ini saudara-saudara, saya ingin berbicara kepada kita mengenai ciri-ciri utama orang-orang percaya. Ciri-ciri utama orang-orang percaya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita sekalian yang memiliki Alkitab kita di rumah, saudara bisa ambil Alkitabnya. Saudara mungkin yang punya HP dan ada Alkitabnya juga di dalam handphone saudara, saudara bisa membukanya dalam Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan saudara-saudara akan mengikutinya di sana. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini, saudara-saudara, saya ingin menegaskan atau mengambil satu ayat kunci bagi kita. Dalam 2 hari ke depan kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang percaya. Dan ayat itu saya ambil dari ayatnya yang ke-12, yang sama dengan ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita. Ayat 12 yang sama dengan ayatnya yang ke-6 yang bunyi begini, "Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Nah, pendengar setia, dari ayat ini ada 2 kata penting yang tersisipkan di dalamnya, yang menjadi perwakilan perasaan yang dirasakan oleh pemazmur. Kata yang pertama, saudara-saudara, adalah kata tertekan. Kata tertekan adalah sebuah kata yang diartikan dari bahasa Ibrani syahaj, yang berarti mendekam atau terkurung, atau suatu keadaan di mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak memiliki daya dan upaya untuk menghadapi kondisi. Tertekan artinya tidak dapat berbuat apa-apa, tidak memiliki daya upaya untuk menghadapi kondisi. Dan coba lihat kata yang kedua, itu adalah kata gelisah, yang diartikan dari kata Ibrani hamah, yang dalam makna sesungguhnya dimengerti sebagai rasa marah atau menggeram atau mengaum. Nah, ternyata saudara-saudara, kondisi berat yang dihadapi oleh pemazmur membawa dirinya pada kondisi yang marah dan tidak terima keadaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau jujur bahwa kondisi-kondisi saat ini adalah perwakilan, kata-kata dalam pemazmur adalah perwakilan juga mungkin dari hati kita. Bukan saja menjadi bagian perasaan dari pemazmur, tetapi bukankah gelisah, bahkan kemarahan, itu menjadi perasaan dari umat-umat Tuhan di masa kini. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa gelisah dan marah itu bukan ciri-ciri umat Tuhan. Gelisah dan marah itu bukan ciri-ciri orang percaya. Gelisah dan marah sesungguhnya itu bukan ciri-ciri orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ide utama yang ingin saya tegaskan sekali lagi bagi kita, bahwa tekanan dan kegelisahan memang adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak bisa kita sangkali. Tekanan dan kegelisahan itu bagian dari perjalanan hidup. Tetapi saudara-saudara, tekanan dan kegelisahan itu bukan ciri khas orang percaya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa yang menjadi ciri khas orang percaya dalam perjalanan kehidupan?
Apa yang menjadi ciri khas orang percaya dalam perjalanan kehidupan yang dipenuhi tekanan dan kegelisahan? Saudara-saudara, kita akan belajar bagian pertama. Nanti besok kita akan bahas bagian yang kedua. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-12 ini, bagian C dikatakan begini: berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Ciri-ciri orang percaya yang pertama adalah tujuan akhirnya itu harapan. Tujuan akhirnya harapan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan keseluruhan sistematisasi Mazmur 42 dan juga Mazmur 43, saudara-saudara, maka syair-syair di ayat yang ada di ayat 12 merupakan syair pengulangan dari ayat 6 di pasal 42 dan juga diulangi lagi dalam ayatnya yang kelima di pasal 43. Nah, dalam gaya penulisan atau sastra puisi Ibrani, maka kata atau kalimat yang diulangi lebih dari satu kali sesungguhnya memiliki makna yang mendalam dan biasanya adalah pokok pikiran sebuah tulisan sastra. Nah, saudara-saudara, sungguh menarik bahwa selain dalam pengakuan mengenai tekanan, pengakuan adanya kegelisahan, tetapi coba lihat, ada pula tingkat kesadaran untuk sebuah pengharapan. Secara lebih dalam, pengharapan yang ditujukan kepada Allah. Oh, saudara-saudara, ini hal yang indah. Sebab banyak orang sadar bahwa ia menghadapi tekanan. Banyak orang tahu dia sedang dirundung kegelisahan, tetapi tidak sadar bahwa sesungguhnya dia punya harapan. Saya ulangi, saudara-saudara, banyak orang sadar bahwa dia sedang menghadapi tekanan. Banyak orang sadar bahwa dia sedang dirundung kegelisahan, tetapi tidak banyak orang sadar bahwa mereka punya harapan. Nah, saudara-saudara, bicara tentang harapan, sudah pasti ini berkonotasi baik. Ditambah lagi, saudara-saudara, kalau harapan itu ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup. Dalam ayatnya yang ketiga, dalam Mazmur 42 dibilang begini: jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Sebab sebagai manusia, kita memang punya tekanan. Tapi ingat, kita punya Allah yang hidup. Sebagai manusia, kita memang punya kegelisahan, tapi jangan lupa kita punya Allah yang hidup. Saudara-saudara, ini merupakan resep yang baik untuk kita menjalani hidup dalam segala kondisi. Sebab Allah yang hidup itu tidak akan pernah membiarkan umatnya mati dalam tekanan. Allah yang hidup itu tidak akan pernah membiarkan kita mati dalam kegelisahannya. Nah, yang jadi masalah, saudara-saudara, fokus kita kemana? Harapan kita kepada Allah yang hidup kah? Atau fokus kita kepada kegelisahan? Atau kita terfokus kepada tekanan-tekanan saja? Hati-hati, saudara-saudara. Sebab kadang-kadang kita keliru memahami. Orang yang berfokus pada Allah dan orang yang berfokus pada tekanan itu sama-sama berdoa loh. Betul ini, saudara-saudara. Orang yang fokus kepada Allah berdoa. Orang yang fokus pada tekanan juga berdoa. Tapi doanya beda, saudara-saudara. Kalau dia fokus pada tekanan, ciri-cirinya berdoa begini, saudara-saudara: Tuhan, hari ini sangat melelahkan. Tolong saya supaya waktu saya menghadapi orang-orang di kantor yang menjengkelkan itu, Tuhan, saya diberi kesabaran. Tuhan, tolong, hari ini saya punya banyak kebutuhan. Biarkanlah kebutuhan-kebutuhan saya tidak membuat saya stres hari ini. Berdoa, saudara-saudara. Tetapi coba lihat, doanya fokus pada tekanan dan macam-macam. Tuhan, saya jengkel sebenarnya sama tetangga saya ini, Tuhan. Tuhan, saya emosi sebenarnya lihat dia, Tuhan. Maka Tuhan, tolong saya supaya saya sabar dan saya tidak pukul dia nantinya. Saudara-saudara, hati-hati. Orang yang ada dalam tekanan juga bisa berdoa. Tetapi saudara-saudara, coba lihat, kalau orang akan fokus kepada Tuhan, doanya beda. Doanya begini: Tuhan, kebesaran-Mu saya nikmati hari ini waktu saya melakukan hal-hal besar. Tuhan, pemeliharaan-Mu saya akan nikmati hari ini
Waktu saya akan menikmati makan dan minum yang Tuhan sediakan secukupnya. Tuhan, pengampunan-Mu saya rasakan saat saya mampu melepaskan pengampunan kepada rekan-rekan saya. Saudara-saudara, coba lihat. Orang yang fokus kepada tekanan dan orang yang fokus kepada Allah sama-sama berdoa, tetapi doanya beda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, ciri khas orang percaya adalah memilih berharap kepada Allah meskipun di tengah tekanan dan kegelisahan. Oh, dunia boleh saja menekan, dunia bisa saja menyajikan banyak kegelisahan, tapi ingat selalu Bapak Ibu, Allah kita hidup. Dia paham bagaimana memelihara hidup umatnya. Bahkan saudara-saudara, jika orang percaya mati sekalipun, Allah sudah siapkan kehidupan kekal bagi kita. Allah kita hidup. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia sedang mengerjakannya. Kita punya Allah yang hidup, maka seharusnya kita tahu bahwa tekanan dan kegelisahan tidak akan membuat kita mati. Kita tidak akan hancur dengan tekanan, kita tidak akan hancur dengan kegelisahan. Kita hanya akan hancur kalau kita lupa bahwa kita punya harapan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya ingin tantang saudara-saudara. Apa yang menjadi kegelisahan kita? Apa yang menjadi tekanan kita? Saudara, saya tidak dapat menolong saudara, tetapi Allah yang hidup, yang saya khotbahkan pagi ini, yang saudara percayai selama saudara hidup, Dia mampu tolong kita. Mungkin kita gelisah untuk bisnis kita yang sedang turun pendapatan kita. Mungkin kita tertekan dengan pasangan kita yang tidak berubah-berubah sifatnya. Mungkin kita gelisah dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Mungkin kita tertekan saudara-saudara dengan vonis dokter dengan sakit penyakit kita. Oh saudara-saudara yang diberkati, pemazmur merasakan kondisi yang sama dengan kita. Dia tertekan, dia gelisah, tetapi di saat yang sama dia sadar bahwa dia punya harapan kepada Allah yang hidup. Maka pagi ini saudara-saudara, saya rindu supaya kita semua menjalani hari ini dengan harapan kepada Allah yang hidup. Kita tidak akan putus harapan. Kita tidak akan mati karena kegelisahan. Kita tidak akan mati karena tekanan, sebab kita berharap kepada Allah yang hidup. Maka biarlah saudara-saudara, pengharapan kepada Allah yang hidup akan menjadi ciri khas kita. Maka biarlah pengharapan kita kepada Allah yang hidup itu akan menjadi kehidupan yang kita jalani setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ciri yang pertama, bahwa tekanan dan kegelisahan itu memang adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi itu bukan ciri khas orang percaya. Apa ciri khas orang percaya dalam menjalani perjalanan hidup ini? Yang pertama, memiliki pengharapan kepada Allah yang hidup. Tujuan akhir kita adalah harapan kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepada Allah. Selamat menjalani hari ini. Selamat menjalani minggu ini dengan harapan kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab firman-Mu melalui pemazmur mengajar kepada kami bahwa memang hidup dipenuhi tekanan, bahwa memang ada kegelisahan, dan itu normal sebagai manusia kami menjalaninya. Tetapi Tuhan, tolonglah kami supaya di tengah tekanan, di tengah kegelisahan, kami sadar bahwa kami berharap kepada Allah. Tolonglah kami supaya kegelisahan dan tekanan tidak mewarnai hidup kami, tetapi harapan kepada Allah yang mewarnai perjalanan kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan umat yang berharap kepadamu. Dan sungguh kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah mati dengan kegelisahan.
Kami tidak akan pernah mati dalam tekanan, tetapi kami akan hidup dengan harapan kepada Allah. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu akan menjadi sulu dan pedoman yang akan menuntun kehidupan kami. Roh-Mu akan terus bantu kami. Ingatkan kami Bapa, supaya waktu kami punya masalah, kami berharap kepada Tuhan. Sebab Allah yang hidup pasti tolong kami. Pagi ini hamba berdoa bagi pendengar setia Radio Cakrawala yang akan menjalani segala aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka di kantor, di kebun, di sawah, di sekolah, di kampus, dimanapun mereka berada, akan menjalani hari-hari kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan dalam lingkungan mereka berada, mereka senantiasa menunjukkan ciri khas mereka, bahwa mereka orang-orang yang berharap kepada Kristus. Mereka orang-orang yang tidak pernah mundur ketika ada masalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk lari dari masalah, tetapi mereka adalah orang-orang yang terus memandang kepada Allah, berfokus kepada Allah, meskipun dalam segala tantangan kehidupan mereka. Hamba berdoa mungkin ada di antara mereka dalam kelemahan tubuh, yang sudah lama terbaring sakit, atau yang baru saja mengalami sakit. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, kami sungguh berharap kepadamu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Maka hamba-Mu mau berdoa bagi segala usaha-usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan. Entah itu obat-obatan, makanan, minuman, segala upaya-upaya yang dilakukan yang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati dan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa, mungkin pagi ini di antara para pendengar setia, ada di antara mereka yang hampir-hampir kehilangan harapan. Bisa karena bisnis yang gagal, bisa karena pekerjaan-pekerjaan yang sulit, bisa karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tuhan Yesus, hamba mohon Engkau pegang tangan mereka, peluk mereka dengan kasih-Mu, dan bantulah mereka melewati masa-masa yang sulit, sehingga mereka melihat bahwa harapan mereka tidak sia-sia. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Radio Cakrawala ini. Tuhan terus memberkati alat-alat yang kami gunakan, fasilitas-fasilitas yang menunjang pelayanan Tuhan di sini. Tuhan memberkati para penyiar Tuhan yang memberi diri dengan rela untuk melayani di tempat ini. Tuhan pun akan memberkati kehidupan mereka, pribadi, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Allah tolong kami, Allah pelihara kami, dan Allah akan menuntun kami. Ini doa kami Bapa, demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami dalam program Oasis Fajar. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan, tentunya besok hari bersama dengan saya Kapten Jeffrey Manansang. Terima kasih, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Jaga kesehatan sahabat Cakrawala, terus menggunakan masker, jangan lupa rajin cuci tangan, tetap terapkan prokes saudara-saudara, karena kita tidak tahu kita akan berjumpa dengan siapa. Kita tahu bahwa Allah menyertai kita, dan artinya kita juga harus waspada, sahabat Cakrawala. Baik, terima kasih dari Jalan Maluku nomor 20. Saya Kapten Jeffrey sekali lagi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan
Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.